Halo Sobat Mediva, di mana kalian berada? Kali ini kita ulas populasi genetika versi lengkap yang banyak ditunggu para pencetak merpati, khususnya para breeder merpati. Dan bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja kita ulas tanpa menunggu lama-lama. Vitalitas yang hilang itu akan didapatkan kembali apabila hasil inbreeding di-cross dengan burung lain. Inbreeding dimaksudkan untuk membangun sifat-sifat yang akan selalu diturunkan kepada turunannya, offspring. Sedangkan crossbreeding untuk menambah sifat-sifat, karakter yang sudah ada seperti menambah vitalitas dan kekuatan. Dengan inbreeding kita bisa memperbaiki kualitas yang jelek. Inbreeding adalah pengurangan variasi atau keragaman. Semakin banyak, sering suatu darah tertentu, strain, dilakukan inbreed, maka turunannya akan mirip satu sama lain. Menjodohkan bapak dan anaknya yang cewek atau ibu dengan anaknya yang cowok lebih efektif hasilnya daripada menjodohkan kakak dengan adiknya, meskipun sama-sama inbreeding tapi sepertinya dampaknya berbeda. Breeding tergantung niatnya mau buat apa anaknya nanti. Kalau buat parental stock, baiknya cari yang sama, tembak vs tembak, atau sprint vs sprint. Sifat anaknya pasti kuat. Baru nanti di-cross lagi sama yang lain type. Kalau beda type, tembak vs sprint, sah-sah aja kalau kita memang mau ambil resiko. Anaknya bisa banyak kemungkinan, bisa bagus, biasa-biasa aja atau malah jelek. Kalau menurut saya, idealnya burung yang di-breeding adalah jantan burung juara, ada prestasi, betinanya saudara juara atau anak juara. Kalau soal sistem breeding, apakah crossbreed atau inline breeding, semua kembali kepada tujuannya. Kalau crossbreed, sifatnya try and error, coba-coba. Kalau inline breeding, bertujuan mempertahankan gen yang dominan yang dimiliki player. Sehingga nantinya akan muncul player-player yang memiliki tipe dan kualitas yang seragam. Kebanyakan tujuan dokter ILB adalah untuk memurnikan keturunan dari indukan, jantan, yang kita punya. Dengan alasan untuk mendapatkan merpati jantan yang jenis, terahnya, sifat, gaya terbang, mental, dan lainnya, yang paling mendekati gen indukannya aslinya. Dikarenakan karena usia merpati jantannya yang lama-lama semakin tua, biasanya yang akan diturunkan adalah yang jantan karena yang paling gampang dinilai adalah merpati jantan. Dan sampai dengan saat ini baru merpati jantan yang dipakai untuk aduan, sehingga bisa dengan jelas dinilai kualitasnya. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan bahwa teori gen keturunan didapat bahwa gen yang diturunkan oleh kedua indukan jantan dan betina yang berbeda terah tidak 100% yang mampu diturunkan, tetapi merupakan campuran dari kedua indukan yang diturunkan, bisa 50-50, bisa 75-25, bisa 25-75, bahkan 90-10 dan 10-90 DSB. Maka biasanya dari sepasang merpati, X, jantan dan Y, betina, tersebut diambil beberapa anakannya, F1, jantan dan betina, dan dilihat hasil dari F1 jantan tersebut mana yang paling mendekati dengan terah asalnya. Bila masih belum ada hasil yang mendekati, dicoba lagi diturunkan, yaitu X dan F1 betina, dan menghasilkan anakan-anakan kedua, F2, dan dilihat lagi hasilnya. Begitu seterusnya sampai dengan menghasilkan hasil yang paling mendekati. Secara gampang dihitung, diilustrasikan dengan perhitungan dari X sifat yang diturunkan ke F1, 50-50. Kemudian dicampur lagi antara X dan F1, yang sudah ada 50 dari X, maka diharapkan anakan F2 hasilnya merupakan pertambahan dari F1 yang set 50 dokter X ditambah 50 lagi dari X, dan seterusnya.
bisa menghasilkan hasil yang paling mendekati X kalau Y yang diturunkan. Dihitung-dihitung akan malah semakin jauh dari X-nya karena yang semakin bertambah darah dari Y, dengan ilustrasi seperti di atas. Begitu juga kalau anak F1 dengan anak F1, ada yang bilang F1 seteluran jangan dicampur, karena kebanyakan akan menurunkan sifat jeleknya. Untuk hal yang ini tidak ada penjelasan ilmiahnya, hanya berdasarkan pengalaman. Kalau bisa F1 dan F1 yang bukan seteluran. Ini pun diperkirakan hasilnya akan semakin sulit diramalkan, bisa jadi semakin menjauhkan dari X. Inline breeding maksudnya perkawinan sedara atau perkawinan dua individu yang berkerabat. Bisa bapak, anak, kakek, cucu, paman, keponakan, saudara kandung, dan lainnya, pokoknya yang masih ada hubungan darah. Mana yang lebih baik, bapak vs anak betina atau ibu vs anak jantan? Sepertinya kemungkinannya sama saja mas. Sama juga seperti kakek, nenek vs cucu, atau paman, bibi vs keponakan, dan lainnya. Jadi masih dalam kategori mempertahankan karakter dari indukan yang kita inginkan. Tujuan inbreed adalah memurnikan sifat yang dikehendaki. Bisa juga untuk memunculkan sifat yang ada pada leluhurnya dahulu. Hasilnya, tidak bisa selamanya bagus. Malah memiliki resiko karena memungkinkan justru sifat jeleknya yang berkumpul. Inbreed yang terus-menerus, contoh, antar saudara kandung, anaknya dikawinkan lagi, anaknya dikawinkan lagi, dan seterusnya, juga bisa menyebabkan kematian, kehilangan kekebalan tubuh, dan pertumbuhan yang kerdil atau aneh. Tapi buat peternak yang berani, hasil inbreed justru bisa menjadi gambaran keadaan genotip atau sifat sesungguhnya dari indukan. Dan bisa segera mengafkirnya, kalau jelek. Dari pengalaman yang sudah pernah dilakukan dalam bereksperimen breeding, hasil ILB bapak anak atau ibu anak cenderung menghasilkan anak yang kurang bagus. Hal ini nampak dari fenotipe, penampilan luar, karena jarang ada yang meneliti sampai ke genotipe, darah, karena akan repot bila harus memeriksa kelab dengan sampel darah. Belum biayanya. Dari beberapa kali percobaan, anak yang diturunkan sebagian cacat, sebagian lainnya tidak sama dengan kedua induknya, contoh, kaki burung bisa berbulu. Ada lagi yang secara fisik oke, tapi waktu dilatih bodohnya minta ampun. Namun ada juga yang lebih bagus dari induknya, baik pegangan dan terbang namun lebih rentan penyakit. Untuk percobaan kakek cucu, nenek cucu menghasilkan presentase anak cacat kecil. Tipe anakan cenderung lebih kuat menyerupai kakek neneknya. Kesimpulan, perkawinan ayah anak, ibu anak lebih cenderung menyebabkan penyimpangan negatif lebih besar ketimbang positif. ILB lebih aman dilakukan pada 2 generasi ke bawah. Kakek cucu, nenek cucu atau cucu. Kalau ingin melakukan pemurnian, sebaiknya juga persiapan mental, karena selain dituntut kontinuitas dan waktu yang relatif cukup panjang, tidak jarang hasil yang didapat tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Selain itu juga harus tega, apabila keluar anakan yang cacat, mesti tega dimusnahkan. Siapkah Anda? Semua kembali kepada tujuan. Keterangan, inbreed dan line breed pada prinsipnya sama, yaitu darahnya berasal dari indukan, jantan dan betina, stock parents, yang sama. Bedanya, kalau inbreed menyilangkan 2 burung yang mempunyai hubungan langsung seperti bapak, ibu dengan anaknya. Sedangkan line breed lebih dari 1 tingkat seperti kakek dengan cucu atau buyut dengan cicit, dan seterusnya. Tetapi tetap tidak ada darah lain yang masuk, penyilangan tertutup. Kalau sudah ada darah lain yang masuk, baik itu jantan maupun betina, sudah termasuk kategori crossbreed. Hasil menyilangkan,
ternak merpati dan hasilnya lumayan bagus dengan sistem back crossing line breed berdasarkan garis bapak. Maksudnya begini, kakek dikawinkan dengan cicit F3 atau garis keturunan ketiga dari garis laki-laki bapak supaya mendapatkan darah murni. Caranya adalah 1. Kawinkan antara indukan jantan X darah murni dan indukan betina Y darah murni. Cross breeding. 2. Ambil anak betinanya F1 dan silangkan dengan pejantan yang bagus darahnya cross breeding. 3. Ambil cucu jantan F2 dari anak betina F1 dan silangkan juga dengan betina dari darah terah yang bagus cross breeding. 4. Ambil cicit betina F3 dari cucu jantan F2 dan silangkan dengan kakeknya X darah murni back crossing line breed. Apakah induk betina cenderung mendominasi gen anaknya? Saya rasa kurang benar. Anak itu kan hasil campuran sifat ayah dan ibunya. Sifat ini diturunkan secara acak. Bisa saja 50/50, 70/30, 30/70, 10/90, 80/20, des. Kita TDK akan tahu berapa persentase dari ayah atau ibunya. Inilah sebabnya bahkan saudara sekandung sekalipun tidak mungkin sama kombinasi gennya. Maka kualitasnya pasti berlainan. Jadi, kalau mau ternak sebaiknya ayah dan ibu dari kualitas yang baik. Maksudnya supaya aman, TDK untung-untungan. Mau ikut bapak oke, mau ikut ibu juga boleh. Ini pun belum tentu menjamin hasil yang sesuai dengan harapan karena harus diperhatikan juga sifat resesif dan dominan dari induknya ternak. Prinsipnya menyatukan dua karakter, sifat individu. Dari penyatuan ini diharapkan kedua karakter, sifat TSB turun ke anakannya, bersinergi secara harmonis sehingga menghasilkan karakter baru yang lebih berkualitas. Namun, tiada yang sempurna di dunia ini, termasuk merpati balap atau tinggi. Sebagus apapun selalu ada kekurangannya. Di merpati balap, ada burung sprint cepat, tapi tembaknya kurang. Ada juga yang tembaknya bagus, tapi sayang mentalnya jelek. Dan lainnya, dan sebagainya. Kita sebagai peternak hanya bisa berusaha semaksimal mungkin agar hasil ternakan kita mendekati sempurna.